Ya, baik, kita lanjutkan. Tadi terputus. Dan hostnya saya pindahkan ya, supaya saya fokus pada pembahasan, kemudian yang meng-add teman-temannya itu mahasiswa yang saya tunjuk sebagai host ya. Saya pilih yang paling atas, ini ada Lukmanul Hakim. Ya, Bu. Ya, Lukman tolong di-add teman-temannya. Oke, Bu, siap. Ya, kita lanjutkan ya. Bagaimana kalau seperti tadi, Bu Nisla beli buku di Amazon.com. Tentu saja dalam nanti pelajarinya nanti ya di semester 5 itu nanti ada hukum dagang, dan di pembahasan hukum dagang itu ada pembahasan hukum dagang internasional. Di situ nanti ada metode pembayaran, bahas metode pembayaran. Jadi kalau metode pembayaran dengan yang berbeda wilayah yurisdiksi, yang marketplace gitu ya, marketplace tapi beda wilayah yurisdiksi, itu tidak diperkenankan memakai COD, nggak ada itu. COD itu hanya diperbolehkan pada transaksi dagang antara konsumen dengan pelaku usaha yang masih berada dalam satu wilayah negara. Tapi kalau udah beda wilayah negara, tidak diperkenankan pakai COD. Makanya kalau di Amazon nggak ada pilihannya COD. Gitu ya, coba aja iseng-iseng di situ mau beli apa gitu ya. Nah itu mereka selalunya pakai kredit card atau pakai transfer. Gitu. Nah, jadi metode pembayaran transfer and advance, jadi transfer duluan itu kan sangat riskan untuk pembeli, untuk konsumen itu resikonya besar. Pertama risikonya, kalau marketplace-nya ini tidak terpercaya gitu ya. Kalau Amazon.com sih terpercaya, selama ini keluhan-keluhan konsumen langsung ditanggapi dengan cepat gitu ya. Itu menandakan mereka profesional. Nah, resikonya apa? Bisa aja kita sudah transfer uangnya penuh, tapi barangnya nggak datang. Saya rasa ada yang pernah mengalami ini dengan marketplace Indonesia, ya sama-sama wilayahnya Indonesia ya. Nah, atau barangnya datang, tapi nggak sesuai dengan spesifikasi yang sudah kita pilih. Yaitu tadi, buku pesannya judul ini, judul A, datangnya judul B. Ya, nggak sesuai sama yang kita pilih speknya. Atau ada yang beli HP mungkin di marketplace, pilih HP-nya warna merah, yang datang warna hitam. It's not about color, bukan masalah warna, tapi ini masalah pilihan konsumen. Pelaku usaha tidak boleh mengganti begitu saja pilihan konsumen tanpa kesepakatan dengan konsumen dulu gitu. Nah, taruhlah saya bayar buku sudah lunas, Amazon nggak datang bukunya. Padahal saya sangat perlu untuk nulis disertasi misalnya, gitu ya. Di situ tertulis 14-20 hari. Ya, sudah hari ke-30 nggak datang-datang barangnya. Kemudian jadi permasalahan hukum kan. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, beberapa waktu yang lalu kami dosen pengampu hukum perlindungan konsumen diundang ke Kementerian Perdagangan sebelum COVID ya. Nah, itu diundang ke Kementerian Perdagangan untuk melakukan diskusi terbuka antara birokrasi dengan akademisi. Jadi dosen-dosen Jakarta. Waktu itu saya mewakili Al-Azhar. Nah itu diajak diskusi tentang undang-undang perlindungan konsumen.
Maksudnya di mana ada kekurangannya, kelemahannya gitu ya. Apa yang perlu ditambahkan. Nah, itu kemudian mengemuka kasus seperti ini. Maka dari Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Standarisasi kemudian mengatakan bahwa terhadap kasus-kasus pelanggaran terhadap hak konsumen yang lintas batas negara itu difasilitasi oleh Kementerian Perdagangan. Jadi ada direktoratnya sendiri, Dirjen Perlindungan Konsumen dan Standarisasi. Difasilitasi oleh negara, oleh kementerian untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Saya gimana saya simpannya? Itu ada hotline service-nya juga, ada call center-nya, ada emailnya. Mungkin nanti mahasiswa bisa browsing ya ke Kementerian Perdagangan, itu ada pengaduan konsumen. Sekaligus kalau konsumennya itu beli barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi atau lama nggak dikirim barangnya, kalau transaksi jual belinya itu dengan penjual, dengan seller yang berbeda wilayah yurisdiksi. Bagaimana kalau terjadinya sesama di Indonesia? Difasilitasi juga oleh Kementerian Perdagangan, nanti dipanggil konsumen dengan pelaku usaha. Cuma masalahnya begini, biasanya konsumen Indonesia itu males komplain gitu ya, terutama kalau harganya dianggap murah, itu males dia komplain. Nah, padahal itu sudah pelanggaran hak konsumen, gitu ya. Pun kalau terpaksa konsumennya bersengketa dengan pelaku usaha, itu biasanya kalau nilainya sangat besar, seperti misalnya dia parkir di Carrefour, ini pernah kejadian ya, sudah 2000 berapa tuh lupa saya. Nah itu parkir mobil di Carrefour, mobilnya hilang, padahal di karcis parkir tertulis kehilangan kendaraan menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan, gitu kan. Tapi kan yang tertulis di karcis parkir itu kan klausula baku, perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha, yang di dalamnya ada klausula exonerasi. Klausula exonerasi itu mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Itu dilarang di Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah itu baru bergerak konsumennya, karena yang hilang itu nilainya besar kan, ratusan juta mobil. Menang. Di tingkat PN dia menang, kasasi, Carrefour. Banding dulu ya, banding ke pengadilan tinggi, menang lagi konsumennya, akhirnya Carrefour kasasi, di tingkat kasasi menang lagi, Mahkamah Agung memperkuat putusan PN dan PT, PK, tapi PK kan tidak menghentikan eksekusi, jadi tetap harus Carrefour harus mengganti mobil tersebut dengan tipe yang sama, kalau tidak ketemu diganti dengan sejumlah uang senilai dengan harga mobil tersebut. Nanti bisa di browsing putusannya. Nah, hukum perdata internasional, lalu bagaimana kalau yang konsumen tadi gitu ya? Ini masuknya ranah hukum perdata internasional atau hukum dagang internasional? Hukum perdata internasional tetap, karena hukum dagang internasional tidak menangani perkara-perkara yang para pihaknya
bukan subjek hukum dagang internasional. Jadi manusia, warga negara seperti kita itu bukan subjek hukumnya dagang internasional. Hukum dagang internasional itu subjek hukumnya cuma badan hukum doang, perusahaan, PT. Nah, seperti kita, ini ranahnya hukum perdata internasional. Karena memang subjek hukum perdata internasional adalah manusia dan badan hukum. Nah, untuk badan hukum berarti dia boleh pilih mau menyelesaikannya dengan hukum perdata internasional atau menyelesaikannya dengan hukum dagang internasional. Kalau orang seperti kita nggak punya pilihan karena kita tidak diakui sebagai subjek hukum dalam dagang internasional, kita bisa pakai hukum perdata internasional untuk menyelesaikan sengketa. Gitu ya. Nah, badan hukum sebagai subjek hukum juga di hukum perdata internasional harus punya kebangsaan. Kebangsaan itu akta perusahaannya itu di mana? Contoh misalnya PT Freeport, PT Caltex, Google, kan ada kantornya kan di Indonesia. Nah itu walaupun cabang di Indonesia, tapi karena didirikannya di Indonesia, maka perusahaan-perusahaan asing ini harus patuh pada pendirian PT di Indonesia. Pun akibat-akibat hukumnya harus tunduk pada hukum Indonesia. Jika badan hukum itu berkebangsaan Indonesia, maka status hukumnya tunduk pada hukum Indonesia. Nggak peduli mau pendirinya itu orang asing gitu ya. Misalnya saya warga negara Indonesia, terus ada teman saya siapa namanya Rohimi bin Syafi'i, teman saya dulu di kuliah di Malaysia ya. Nizla Rohaya warga negara Indonesia, Rohimi bin Syafi'i warga negara Malaysia. Satu lagi Sin Haoming warga negara Malaysia, teman saya juga gitu. Itu teman-teman bertiga ini kita patungan bikin PT. Ini beda-beda nih warga negaranya. Kita bertiga memutuskan untuk bikin PT di Indonesia. Nah, gitu ya, bikin PT di Indonesia. Jadi ya nggak peduli mau pendirinya beda-beda warga negara, mau domisilinya beda-beda, saya di Indonesia, Sin Haoming di Singapura, Rohimi di Malaysia, tapi PT-nya di Indonesia. Ya udah, berarti PT-nya berkebangsaan Indonesia. Jadi segala akibat hukum yang ditimbulkan dari PT kami bertiga patungan ya joint venture ya diselesaikan menurut hukum Indonesia, termasuk kalau PT-nya pilot. Penyelesaian hukumnya memakai undang-undang kepilotan Indonesia. Kenapa? Karena didirikannya di Indonesia. Gitu ya. Begitu juga kalau ini kami bertiga joint venture patungan bikin badan hukum di Malaysia. Kalau di Malaysia namanya Sendirian Berhad. Jadi nama-nama PT di negara-negara itu beda-beda ya. Kalau Indonesia kan PT, Malaysia Sendirian Berhad, Amerika Corporation, Singapura Company, macam-macam ya, istilahnya macam-macam. Nah, termasuk kalau pendiriannya di Malaysia, apa misalnya Mandiri Sendirian Berhad, ya tunduknya pada hukum Malaysia, karena PT-nya perusahaannya berdiri di Malaysia, gitu ya. Jadi
bukan berdasarkan pendirinya siapa, domisilinya pendirinya di mana, bukan. Tapi PT itu berada di mana. Maka diatur berdasarkan hukum negara di mana PT itu berada. Yang keenam, ini kita masih bahas titik pertalian primer ya, sebagai titik taut pembeda untuk kita membedakan apakah permasalahan hukum yang sedang kita hadapi ini ada unsur asingnya atau tidak. Yang keenam adalah pilihan hukum intern. Contoh misalnya, dua perusahaan, PT Mutiara Abadi dengan PT Usaha Mandiri. Dari nama PT-nya udah ketahuan itu berkebangsaan Indonesia ya, karena PT semua. PT Usaha Mandiri dengan PT Mutiara Abadi. Dua perusahaan ini sudah jelas berkebangsaan Indonesia. Di Jakarta mengadakan perjanjian jual beli minyak sawit mentah. Ya, kalau minyak sawit mentah itu penyerahannya kan memakan jangka waktu yang panjang. Penyerahan barang tersebut berdasarkan perjanjian akan dilakukan di Rotterdam, Belanda. Di dalam perjanjian jual beli tersebut disepakati bahwa perjanjian ini tunduk pada hukum Belanda. Dua-duanya sepakat. Tunduk pada hukum Belanda kalau terjadi sengketa antara dua belah pihak. Disebabkan adanya pilihan hukum yang merujuk pada hukum asing yang berlainan dengan kebangsaan PT tersebut, maka lahirlah hubungan hukum perdata internasional. Apakah boleh pakai pilihan hukum? Boleh, namanya aja perjanjian. Kan pakai asas kebebasan berkontrak. Para pihak bebas menentukan isi perjanjian, termasuk bebas menentukan memakai hukum negara mana apabila terjadi sengketa antara kedua belah pihak, dan memilih pengadilan mana yang mengadili. Boleh, asal sepakat, dua belah pihaknya sepakat, ya. Dan memang sebaiknya seperti itu. Tapi berdasarkan hasil penelitian mahasiswa, dia meneliti 20 perjanjian asing, gitu ya. Maksudnya yang ada unsur asingnya gitu. Sama-sama PT-nya Indonesia, tapi pelaksanaan perjanjiannya di luar negeri, di luar Indonesia, gitu. Ya itu mahasiswanya itu gini hasil penelitiannya. Saya waktu itu pengujinya ya, penguji skripsinya. Berdasarkan hasil penelitian mahasiswa dari 20 kontrak asing, tidak ada satupun dalam kontrak tersebut yang mencantumkan pilihan hukum dan pilihan yurisdiksi. Pilihan yurisdiksi itu pilihan pengadilan. Gitu. Kenapa? Karena berdasarkan hasil wawancara terhadap 20 perusahaan, gitu ya. 20 apa berapa? Pokoknya perusahaannya ada berapa gitu ya. Tapi perjanjiannya ada 20 gitu. Ini udah lama sih penelitiannya, saya lupa jadinya. Nah, alasannya apa? Penguji kan tanya ya, kenapa kok perusahaan-perusahaan ini dalam membuat perjanjian sewa menyewa, apa jual beli, apa yang lain gitu, perjanjian pengangkutan gitu ya, itu semua kontrak itu nggak ada pilihan hukumnya. Kenapa? Disengaja, rupanya disengaja. Ini hasil penelitian mahasiswa ya, saya cuma menyampaikan. Kami bukannya tidak tahu ada pilihan hukum dan pilihan yurisdiksi, pilihan pengadilan. Tapi kami memilih untuk tidak mencantumkan pilihan hukum dan pilihan yurisdiksi. Kenapa? Karena mencantumkan pilihan hukum dan pilihan yurisdiksi ini mencederai kepercayaan. Itu ngomongnya, ya hasil wawancara.
Karena ini kan bisnis. Bisnis itu basicnya adalah kepercayaan. Maka kalau kami mencantumkan pilihan hukum dan pilihan yurisdiksi itu, kami sudah menanamkan pada partner bisnis bahwa kami tidak percaya gitu, tidak percaya dengan dia gitu ya. Nah itu dihindari rupanya. Jadi ketika salah satu penguji tanya, lah jadi kalau menyelesaikan sengketanya gimana? Nggak ada pilihan hukum, nggak ada pilihan yurisdiksi. Ya penyelesaian sengketanya dilakukan dengan cara mediasi. Jadi di luar pengadilan. Kenapa? Karena kalau ke pengadilan, sidangnya kan terbuka untuk umum. Nah, itu nanti bisa menghancurkan reputasi perusahaan. Bagi pelaku usaha, yang paling utama adalah menjaga reputasi. Pengusaha tuh paling takut kalau sampai ke pengadilan gitu ya. Bukan dia takut kalah atau apa gitu, tapi dia membela reputasi. Seperti Carrefour tuh kan digugat tuh sama konsumen yang hilang mobilnya. Sekelas Carrefour kalau cuma ganti mobil 200-300 juta tuh recehan gitu ya. Tapi kan dia banding, kasasi, PK, oh nggak terima kalau kalah gitu. Nah itu sedang memperjuangkan reputasinya gitu ya. Nah itu jadi sangat dihindari untuk ke pengadilan. Diselesaikannya dengan di luar pengadilan. Mulai dari negosiasi, mediasi, rekonsiliasi, sampai arbitrase. Yang penting jangan ke pengadilan gitu. Ya. Nah, itu hasil penelitian mahasiswa. Yang terakhir adalah tempat dilaksanakannya perbuatan hukum. Tempat dilaksanakannya perbuatan hukum adalah juga menjadi pembeda apakah hubungan hukum tersebut ada unsur asingnya atau tidak ada unsur asingnya. Contoh misalnya ada pria Indonesia dengan wanita Indonesia, karena berbeda agama, menikah di Indonesia kan tidak legal, tidak sah, maka mereka melakukan pernikahannya di luar negeri. Nah, karena pernikahannya dilakukan di luar negeri, yang jelas berbeda ketertundukan hukum dengan pelakunya, dengan pria wanitanya, ya berarti ada unsur HPI, ada unsur asing. Itu ya. Minggu hari Ahad, saya nggak tahu ini saya utang berapa ya hukum internasional ini. Nanti saya tanya ketua kelas, berapa kali saya nggak masuk, karena seingat saya itu ada 2 kali kita terbentur libur setelah wisuda, gitu ya. Tapi saya nggak tahu apa sebelumnya saya juga tidak mengajar juga karena berhalangan tertentu. Sebab ini dosen-dosen banyak sekali ujiannya ya di semester ganjil ini. Kami banyak banget ujiannya karena kurikulumnya berganti jadi MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, jadi banyak yang harus ya diuji, disesuaikan gitu, macam-macam. Saya ketua kelas ada hadir nggak di sini? Mana ya ketua kelasnya? Ketua kelasnya bersuara coba. Banyak banget namanya, sampai bingung nih. Ada 3 layar. Ketua kelas siapa? A1 3 pagi deh. Ketua kelas A1 3 pagi. Gak ada ya? Ketua kelasnya Paulus, Bu. Oh, Paulus. Atau Iya, Zainuba aja, Zainuba. Ibu itu nggak masuk berapa kali? 2 pertemuan, Bu, yang masih kurang. Oh, 2. Berarti saya harus ganti 2 kali pertemuan. KP-nya 2. Iya, iya, Bu. Berarti nanti kita ada mata kuliah yang sudah selesai belum? Ada, Bu, hukum administrasi negara.
2. Nah itu hari apa itu, Han? Hari Jumat, Bu. Waduh, Jumat saya bentrok sama hukum dagang. Yang lain, mata kuliah lain yang udah selesai? Kayaknya baru itu deh, Bu. Hari itu aja ya. Iya. Berarti kita nanti gantinya hari Ahad deh, ya insya Allah. Kalau nggak Sabtu, Sabtu kan nggak ada kuliah tuh, ya. Boleh. Kalau nggak Sabtu aja Boleh. deh. Hari Sabtu nanti kita KP 1 kali, 1 kalinya lagi nanti kita cari waktu lagi, atau enggak Ahadnya, gitu ya. Karena minggu depan udah UAS ya. Iya, tanggal 10, Bu, katanya. Nah, Iya, kan? Bu, betul, Bu. Ya, jadi kita masih 2 kali lagi sama 1 kali lagi pertemuan hari Senin. Tanggal 10. Nggak bisa, Senin tuh udah tanggal 10 kan? Iya. Ya, berarti tanggal 10-nya udah ujian. Artinya 2 kali lagi ya. Kita tuntaskan di hari Sabtu, 1 lagi hari Minggu. Insya Allah kalau semuanya sehat. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Sudah jam 9. Nggak apa-apa, silakan kita sampai 9:30 deh. Nggak ada. Ini nggak bertanyanya karena sudah sangat paham atau belum paham ini, mengkhawatirkan ini. Sudah paham apa tidak paham nih? Kalau tidak paham tanya. Jangan membiarkan ketidakpahaman berketerusan ya. Zainuba, sudah paham belum materi hari ini? Nah, udah pergi dia. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan perkuliahan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada saat KP nanti kita bahas titik pertalian sekunder dan juga beberapa kasus yang mengandung unsur asing, baik dari Indonesia maupun dari luar. Ya. Mudah-mudahan dengan pembahasan kasus, biasanya kalau pembahasan kasus itu kemudian menjadi lebih paham, gitu ya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sehat selalu. Ya, terima kasih semuanya. Tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi hari Sabtu. Nanti waktunya akan saya diskusikan dengan ketua kelas. Ya.